Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dengan Ustadz Budi. Apa kabarnya? Salih-salih semuanya. Semoga hari ini kita semuanya dilimpahkan rahmatnya sehingga bisa melaksanakan ibadah-ibadah dengan yang terbaik. Hari ini Ustadz akan mengenalkan salah seorang sahabat yang memiliki julukan singa yang menyembunyikan kukunya. Siapakah dia? Simak cerita berikut. Hati Amirul Mukminin Umar bin Khattab merasa gelisah karena menerima berita beruntun yang tidak mengenakan bagi kaum muslimin. Yang pertama, adanya serangan-serangan licik yang disampaikan oleh pasukan Persia terhadap kaum muslimin. Yang kedua, terbunuhnya 4.000 pasukan muslim sebagai syuhada pada perang Jizr. Oleh karena itu, Amirul Mukminin memutuskan untuk langsung turun tangan memimpin peperangan yang nantinya akan memudahkan dalam berdakwah melawan kaum Persia. Bersama beberapa orang sahabat, Amirul Mukminin berangkat ke Persia untuk menunggang kuda. Namun sebelum sampai ke Persia, di tengah perjalanan diprakarsai oleh Abdurrahman bin Auf mengusulkan bahwa apa tidak sebaiknya beliau mewakilkan untuk pergi ke Irak atau Persia dalam misi ini, karena hal ini dirasa kurang bagus ketika umat Islam sedang menghadapi masa-masa sulit pada hari-harinya, tapi langsung mengutus Khalifah Umar bin Khattab untuk maju ke peperangan. Usulan tersebut disetujui oleh Umar bin Khattab dan akhirnya kembali ke kota Madinah untuk melaksanakan musyawarah untuk memutuskan hal ini. Amirul Mukminin duduk bersama para sahabat termasuk Ali di dalamnya, melaksanakan sebuah musyawarah penting untuk menentukan siapakah yang akan memimpin misi ke Persia. Saat semuanya terdiam berpikir, maka Abdurrahman bin Auf berteriak, "Aku telah menemukannya." Tanya Umar, "Siapakah dia?" "Dia adalah singa yang menyembunyikan kukunya." "Siapakah itu?" "Sa'ad bin Malik Az-Zuhri." Sa'ad bin Malik Az-Zuhri tidak lain adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Siapakah dia singa yang menyembunyikan kukunya? Dialah orang yang ketika datang kepada Rasulullah di antara sahabat-sahabatnya, Rasulullah selalu mengungkapkan, "Inilah pamanku." Siapa yang mempunyai paman seperti pamanku ini? Nah, tentunya ungkapan itu sangat dibanggakan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas karena itu merupakan bukti cinta Rasulullah terhadap Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas memiliki kakek bernama Uhaib bin Manaf, yang mana itu adalah paman dari Aminah ibunda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat masuk Islam di usia 17 tahun, suatu hari ketika Rasulullah menyaksikan sesuatu yang berkenan di hati beliau terhadap Sa'ad, maka beliau mengucapkan, "Ya Allah, tempatkanlah bidikan panahnya dan kabulkanlah doanya." Tentunya itu menjadi sebuah penyemangat bagi Sa'ad bin Abi Waqqas sekaligus doa. Karena dengan doa itu, bidikan panah yang dilesatkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas tidak ada yang meleset. Dapat dipastikan setiap lesatan panah, anak panah yang dilesatkan kepada musuhnya pasti tepat sasaran. Selain itu, karena doa tersebut juga mengandung 2 poin. Yang pertama adalah lesatan panahnya tidak akan meleset. Yang kedua adalah terkabul doanya. Maka doa-doa yang disampaikan oleh Sa'ad adalah doa-doa yang sangat makbul. Jika ia menginginkan sebuah kemenangan atau memanjatkan doa kemenangan untuk sebuah perjuangan, maka tentunya kemenangan itu adalah menjadi hasilnya. Banyak sekali keistimewaan yang dimiliki oleh sahabat kita Sa'ad bin Abi Waqqas ini. Salah satunya adalah dialah orang yang mula-mula melesatkan anak panah dalam membela agama Allah. Keistimewaan yang lain adalah dialah satu-satunya orang yang dijamin Rasulullah dengan kedua orang tuanya. Rasulullah bersabda, "Panahlah wahai Sa'ad, ibu ayahku menjadi jaminan bagimu." Sa'ad bin Abi Waqqas adalah salah seorang anggota pasukan berkuda di perang Badar, perang Uhud, dan setiap perjuangan bersenjata yang diikutinya bersama Rasulullah SAW. Ia adalah seorang yang sangat hati-hati dalam persoalan makan, terpelihara lisannya, dan tentunya suci hatinya. Ketika awal masuk Islam, sungguh Sa'ad bin Waqqas menemui sebuah rintangan yang amat besar, di mana ibunya sendiri menentang anaknya untuk mengikuti ajaran agama Rasulullah. Sampai-sampai ibunya mengancam dia tidak akan makan dan minum. Sampai kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas
meninggalkan agama Rasulullah, yaitu agama Islam. Namun keimanannya terhadap Islam sungguh luar biasa sehingga dia tidak gentar meskipun terhadap ancaman bagi ibunya. Suatu ketika, karena kondisi yang sangat lemah, yang tidak mau makan dan minum, sebagai wujud protes dari Sa'ad bin Abi Waqqas yang memeluk Islam, sampai-sampai kondisi ibunya lemah dan hampir meninggal dunia. Kemudian ada salah seorang sahabat yang mengabarkan hal ini kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, dan akhirnya Sa'ad bin Abi Waqqas pun menemui ibunya. Namun sungguh mengejutkan apa yang disampaikan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas terhadap ibunya. Ia mendekatkan wajahnya kepada ibunya dan mengeluarkan kata-kata yang dengan suara keras agar kedengaran olehnya. Demi Allah, ketahuilah, wahai ibunda, seandainya bunda mempunyai 100 nyawa, lalu ia keluar satu persatu, tidaklah ananda akan meninggalkan agama ini, walau ditebus dengan apapun juga. Maka terserahlah kepada bunda, apakah bunda akan makan atau tidak. Akhirnya ibunya menghentikan tekadnya dan turunlah wahyu yang mendukung pendirian Sa'ad bin Abi Waqqas. Allah berfirman, dan jikalah keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya. Surat Luqman ayat 15. Bukankah ini betul-betul singa yang menyembunyikan kukunya? Jika demikian halnya, sangat wajar bila Amirul Mukminin dengan hati tenang memancangkan panji-panji Qadisiyah di tangan kanannya dan mengirimnya untuk menghalau pasukan Persia yang jumlahnya tidak kurang dari 100.000 prajurit yang terlatih dan diperlengkapi dengan senjata dan pertahanan yang paling ditakuti dunia waktu itu. Mereka dipimpin oleh otak-otak perang yang paling jempol dan ahli-ahli siasatnya yang paling cerdik dan paling licik. Sa'ad bin Abi Waqqas berangkat memimpin 30.000 mujahid dengan panah dan tombak di tangannya masing-masing untuk menghadapi tentara Persia yang berjumlahnya sungguh sangat besar. Senjatanya memang hanyalah panah dan tombak, tetapi dalam dada mereka menyala kemauan dari agama baru yang membuktikan keimanan, kehangatan, serta kerinduan yang luar biasa terhadap maut dan mati syahid. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah panglima yang sukses. Namun kesuksesannya itu tidak meninggalkan ia sebagai seorang muslim yang mengutamakan musyawarah dalam mengambil sebuah keputusan. Hal ini dapat dilihat bahwa setiap mengambil keputusan yang strategis yang itu besar untuk kemaslahatan umat muslim, maka ia selalu bermusyawarah dengan Umar bin Khattab selaku khalifah umat muslim. Dengan cara apa? Tentu saja dengan menulis sebuah surat yang selalu disampaikan pada Amirul Mukminin dan kemudian diterima lagi balasannya. Karena beliau tidak ingin kehilangan dari keberkahan melaksanakan musyawarah dalam mengambil sebuah keputusan. Dan tentu saja strategi ini adalah strategi yang cukup efektif karena saran-saran dari Umar bin Khattab itu tentunya tidak diambil oleh keputusannya sendiri, tapi melalui sebuah musyawarah yang sangat bagus yang dilaksanakan oleh Umar bin Khattab sehingga menghasilkan keputusan-keputusan yang bagus. Umar bin Khattab memberikan pesan yang banyak kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Salah satunya adalah bahwa Sa'ad harus mengirim sejumlah orang di antara sahabat-sahabat sebagai utusan kepada Rustum, panglima tentara Persia, untuk menyerunya agar beriman kepada Allah dan memeluk Islam. Soal jawab di antara mereka dengan panglima Persia itu berlangsung lama. Akhirnya mereka tidak diperbolehkan untuk berbicara lagi karena salah seorang di antara mereka mengatakan, sesungguhnya Allah telah memilih kami untuk membebaskan hamba-hambanya yang dikehendakinya dari pemujaan berhala kepada pengabdian terhadap Allah yang Maha Esa, dari kesempitan dunia kepada keluasannya, dan dari kezaliman pihak penguasa kepada keadilan Islam. Siapa yang bersedia menerima itu dari kami terima pula kesediaannya dan kami biarkan mereka. Tetapi siapa yang memerangi kami perangi pula mereka hingga kami mencapai apa yang telah dijanjikan oleh Allah. Apa janji Allah kepada kalian? Tanya Rustum. Surga bagi kami yang mati syahid dan kemenangan bagi yang masih hidup, jawab seorang juru bicara. Para utusan kembali kepada Sa'ad.
sang panglima pasukan Islam dan menyampaikan bahwa tidak ada pilihan lain selain perang, namun air mata saat berlinang. Ia berharap seandainya saat pertempuran itu dapat diundurkan atau dimajukan sedikit waktu, karena ketika itu ia sedang sakit parah hingga ia sulit untuk bergerak. Tubuhnya dipenuhi oleh bisul hingga ia tak dapat duduk, apalagi menunggang kuda atau berperang. Seandainya perang itu terjadi sebelum ia jatuh sakit atau setelah sakitnya sembuh, tentunya ia akan menunjukkan sebuah prestasi yang agung. Adapun sekarang ini duduk pun sulit baginya. Tetapi tidak, Rasulullah telah mengajarkan kepada mereka supaya tidak mengatakan seandainya. Karena kata-kata itu menunjukkan sebuah kelemahan. Sedangkan seorang mukmin yang kuat tidak kehabisan akal dan tidak pernah lemah. Ketika itu singa yang menyembunyikan kukunya itu bangkit, lalu berdiri di hadapan tentara menyampaikan pidato dengan tidak lupa mengutip ayat mulia berikut ini. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan sungguh telah kami tulis di dalam Zabur setelah tertulis di dalam Az-Zikr atau Lauhul Mahfuz, bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang salih. Quran Surat Al-Anbiya ayat 105. Setelah menyampaikan pidatonya saat menunaikan sholat zuhur bersama tentaranya, kemudian ia menghadap ke arah mereka, kemudian mengucapkan takbir 4 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alam pun bergemuruh oleh suara takbir, dan sambil menunjuk ke arah musuh dengan lengannya yang bagai anak panah yang sedang melesat saat berseru kepada anak buahnya, majulah dengan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Sa'ad bin Abi Waqqas tidak gentar dan tidak takut menghadapi musuh-musuhnya dengan jumlah pasukan yang amat banyak. Meski bisul-bisul di tubuhnya pecah, tapi ia tidak peduli dan terus berseru dan bertakbir serta mengeluarkan perintah-perintah kepada anak buahnya, majulah ke kanan, dan kepada yang lain, tutuplah pertahanan sebelah kiri. Awas di depanmu wahai Mughirah, ke belakang mereka wahai Jarir. Pukullah wahai Abu Nu'man, serbulah wahai As, hantamlah wahai Kokok. Majulah semuanya wahai sahabat-sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suaranya berwibawa, penuh tekad dan semangat baja menyebabkan setiap prajurit itu berubah menjadi kesatuan yang utuh. Tentara Persia pun berjatuhan dan tidak ubahnya bagai lalat-lalat yang bergeletakan. Pemujaan berhala dan peribadatan kepada api roboh bersama mereka. Setelah melihat tewasnya panglima besar dan prajurit-prajurit pilihan, sisa-sisa musuh akhirnya lari tunggang langgang. Mereka dikejar dan dihalau oleh tentara Islam sampai ke Nawahan, lalu ke Madain. Kemudian mereka memasuki kota tersebut untuk membawa singgasana dan mahkota Kisra, serta mengumpulkan ghanimah dan fa'i. Pada pertemuan Madain, saat mencapai prestasi yang agung, pertempuran ini terjadi kira-kira 2,5 tahun setelah pertempuran Qadisiyah. Dan selama itu telah terjadi perang-perang skala kecil antara Persia dan kaum muslimin. Akhirnya semua sisa tentara Persia ini berhimpun di kota-kota Madain saja, bersiap-siap untuk menghadapi pertempuran terakhir sebagai penentuan. Saat menyadari bahwa situasi medan dan musim menguntungkan bagi penentang Islam, karena antara pasukannya dan Madain terbentang sungai Tigris yang lebar. Alirannya sangat deras karena sedang banjir dan meluap-luap. Walaupun demikian, dengan teguh hati ia tetap memutuskan untuk memulai serangan umum itu. Pada waktu itu juga dengan perhitungan bahwa mental pasukan musuh sedang menurun. Itulah salah satu peristiwa yang membuktikan bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas betul-betul sebagaimana dilukiskan oleh Abdurrahman bin Auf, singa yang menyembunyikan kukunya. Keimanan Sa'ad dan kepekatan hatinya tampak menonjol ketika menghadapi bahaya, hingga dapat mengatasi sesuatu yang mustahil dengan keberanian yang luar biasa.
Akhirnya saat mengeluarkan perintah kepada pasukannya untuk menyeberangi sungai Tigris, ia memerintahkan agar pasukannya mencari bagian sungai yang dangkal sebagai tempat menyeberang. Akhirnya mereka menemukan tempat tersebut, walaupun untuk menyeberanginya tidak luput dari bahaya yang mengancam. Sebelum tentara memulai penyeberangan, Panglima Besar Sa'ad bin Abi Waqqas menyadari pentingnya pengamanan pinggiran seberang sungai yang hendak dicapai, yakni daerah yang masih berada dalam kekuasaan dan pengawasan musuh. Ketika itu Sa'ad membentuk 2 batalion. Pertama, batalion mengerikan dan mengangkat Asim bin Amr sebagai komandannya, dan kedua, batalion mematikan yang dikomandoi oleh Al-Khawqa bin Amr. Tugas kedua batalion ini adalah menyingkap bahaya dan meretas jalan untuk menyiapkan tempat yang aman di seberang sungai agar induk pasukannya yang akan mengiringi mereka dari belakang menyeberang dengan selamat, dan mereka telah menunaikan tugas itu dengan kemahiran yang menakjubkan. Keberhasilan siasat Sa'ad ketika itu benar-benar membuat para ahli tercengang. Bahkan bagi Sa'ad bin Abi Waqqas sendiri, Salman Al-Farisi yang merupakan kawan perjuangannya dalam pertemuan itu juga hampir-hampir tidak percaya akan hasil yang telah ia capai. Ia mengenempukkan kedua belah tangannya karena merasa takjub dan bangga. Salman berkata, agama Islam ini masih baru, tetapi lautan telah dapat mereka taklukkan, sebagaimana halnya daratan telah mereka kuasai. Demi zat yang jiwa Salman di tangannya, sungguh mereka akan keluar dari Islam berbondong-bondong sebagaimana mereka telah memasukinya berbondong-bondong. Dan apa yang dikatakan oleh Salman ini benar-benar terjadi. Sebagaimana mereka telah terjun mengarungi sungai Tigris secara berbondong-bondong, mereka pun keluar dan selamat dari sungai itu secara berbondong-bondong, tanpa kehilangan seorang prajurit pun. Bahkan tidak ada satu barang pun yang tercecer meski hanya seutas tali kekang kuda. Dikisahkan, mangkuk tempat minum seorang prajurit jatuh ke dalam air. Dia tidak ingin menjadi satu-satunya orang yang kehilangan barang waktu penyeberangan itu. Ia pun menyeru kepada rekan-rekannya agar menolongnya untuk mendapatkan barang itu kembali. Tiba-tiba ombak besar melemparkan mangkuk itu ke dekat rombongan hingga dapat mereka pungut kembali. Salah satu riwayat melukiskan bagaimana dahsyatnya suasana ketika penyeberangan sungai Tigris itu. Saat memerintahkan kaum muslimin agar membaca Hasbunallahu wa ni'mal wakil, atau cukuplah Allah sebagai penolong dan dialah sebaik-baik pelindung. Lalu ia mengerahkan kudanya menerjuni sungai yang diikuti oleh pasukannya hingga tidak ada seorang pun di antara anggota pasukannya yang tinggal di belakang. Mereka berjalan di air, bagai berjalan di darat. Hingga dari pinggir sungai ke pinggir seberang telah dipenuhi oleh prajurit-prajurit. Dan permukaan air tidak kelihatan lagi disebabkan sangat banyaknya anggota pasukan berkuda serta pasukan pejalan kaki. Orang-orang bercakap-cakap sesamanya ketika berada di air, seolah-olah mereka sedang bercakap-cakap ketika di darat. Sebabnya tidak lain karena mereka merasa aman, tentram, serta percaya akan ketentuan Allah dan pertolongannya, yakin terhadap janji dan bantuannya. Tatkala saat diangkat Umar sebagai amir wilayah Irak, ia memulai membangun dan mengkonstruksi sumber daya manusia. Ia melukis sejarah kota Kufah dan hukum-hukum Islam diumumkan serta dilaksanakan di daerah yang luas itu. Sa'ad bin Abi Waqqas dikaruniai usia yang panjang. Pada tahun 54 Hijriah, yakni ketika usia Sa'ad telah lebih dari 80 tahun, ia sedang berada di rumahnya di Akhik untuk menghadapi detik akhir untuk kembali kepada Allah Ta'ala. Saat-saat terakhir itu diceritakan oleh putranya kepada kita sebagai berikut. Kepala ayahku berada di pangkuanku ketika ia hendak meninggal. Aku menangis, maka ia berkata, "Mengapa kamu menangis, wahai anakku? Sungguh Allah tidak akan menyiksaku selamanya dan aku termasuk salah seorang penduduk surga." Kekuatan imannya tidak tergoyahkan oleh apapun juga, bahkan oleh guncangan dan kengerian maut.
Bukankah Rasulullah SAW telah menyampaikan kabar gembira kepadanya dan ia percaya penuh akan kebenaran Rasulullah itu? Jadi apa yang akan ditakutkannya lagi? Sungguh Allah tiada akan menyiksaku dan sungguh aku termasuk penduduk surga. Hanya saja saat bin Abi Waqqas ingin menemui Allah dengan membawa kenang-kenangan yang paling manis dan mengharukan, yang telah menghubungkannya dengan agamanya dan mempertemukan dengan Rasulnya. Itulah sebabnya ia memberi isyarat kepada peti yang disimpannya, yang ketika mereka buka dan keluarkan isinya ternyata sehelai kain tua yang telah usang dan lapuk. Ia menyuruh keluarganya agar mengafani mayatnya nanti dengan kain itu. Ketika itu ia berkata, aku telah menghadapi orang-orang musyrik waktu perang Badar dengan memakai kain itu, dan telah kusimpan ia sekian lama untuk keperluan pada hari ini. Memang kain usang yang telah lapuk itu tidak dapat dianggap sebagai kain biasa. Ia adalah panji-panji yang senantiasa berkibar di puncak kehidupan yang tinggi dan panjang yang dilalui pemiliknya dengan tulus dan beriman serta gagah berani. Sosok tubuh salah seorang yang terakhir meninggal di antara orang-orang Muhajirin ini dipikul di atas pundak orang-orang yang membawanya ke Madinah untuk ditempatkan dengan aman dekat sekelompok tokoh-tokoh suci di antara para sahabat yang telah mendahulinya menemui Allah Ta'ala. Dan jasad-jasad mereka yang dipenuhi rasa rindu itu mendapatkan tempatnya di tanah baqi. Selamat jalan wahai Sa'ad, selamat jalan wahai pahlawan Qadisiyah, pembebas Madain dan pemadam api sesembahan di Persia untuk selama-lamanya. Demikian kisah dari sahabat kita Sa'ad bin Abi Waqqas. Semoga kita semuanya bisa mengambil hikmah dari apa yang sudah disampaikan tadi. Selamat mendapatkan hikmah-hikmah dari kisah sahabat Rasulullah yang lain yang tentunya tidak kalah heroiknya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.